Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di materi JavaScript bagian yang ke-13. Kita akan belajar tentang dokumen objek model atau disingkat dengan DOM. Kita langsung ke materinya saja. Kita akan buka javascript.info. Kemudian kita akan cari materi tentang DOM. Di sini ada browser. Kemudian kita cari yang DOM tree atau working the DOM. Kita akan ke working the DOM saja. Di sini dijelaskan bahwa di dalam dokumen HTML itu yang pertama, di dalam sini ada dokumen, kemudian dokumen elemen, kemudian dokumen body, kemudian di sini ada parent, kemudian ada sibling, kemudian ada child. Kita akan lihat di dalam VS Code-nya saja langsung. Di dalam sini ada body, di dalam body kita bisa letakkan tag atau dokumen di dalam sini. Jadi biasa kita tulis, misalnya di dalam sini kita akan buat kelas kontainer. Di dalam kelas kontainer ini kita bisa letakkan, misal di dalam sini kita akan buat sebuah kelas lagi, yaitu head. Kemudian di dalam bawahnya head kita akan buat kelas lagi yang namanya content. Di dalam sini terdapat wadah yang paling luar yaitu kontainer. Kemudian di dalam kontainer ada dua wadah yang bernama head dan yang bernama content. Nah, yang dimaksud dengan di dalam sini bahwa kita di sini ada parent. Parent itu parentnya adalah kontainer, wadah paling luar. Jadi wadah paling luar ini dia punya dua anak. Anak yang pertama adalah head, anak yang kedua adalah context. Kemudian induk berikutnya dari kontainer ini adalah body. Itu cara pembacaan dari dokumennya. Kemudian di dalam head kita bisa membuat lagi. Di dalam sini saya akan buat H1. Kemudian di dalam H1 ini saya akan buat P. Kemudian di dalam konten saya juga akan buat di dalam sini yaitu H2. Kemudian di dalam H2 saya akan buat P. Kemudian di dalam P ini saya beri kelas yaitu isi. Kita simpan. Nah, perhatikan di dalam sini masing-masing mempunyai wadah atau punya anak. Konten ini punya anak H2 dan P. P ini sejajar dengan H2. Jadi P ini saudara dari H2. Ini disebut dengan sibling. Jadi kalau Anda membaca ada tulisan sibling, itu berarti dia sejajar. Jadi H2 ini siblingnya dengan P, kelasnya isi. Nah, H1 ini siblingnya adalah P. Kemudian siblingnya head ini adalah konten. Nah, itu cara pembacaannya. Kemudian fungsinya untuk apa? Kita akan ke browsernya. Di dalam sini kita akan buat sebuah dokumen. Kita baca dengan dokumen dan kita enter. Kita akan enter. Nah, di dalam sini ada dokumen. Dokumen ini menunjukkan isi dari HTML. Kalau kita lihat di dalam sini ada kontainer. Di dalam kontainer ini kita akan kelihatan head punya H1 P. Kemudian di dalam sini ada konten H2 yaitu isi. Nah, kita dapatkan seperti ini. Sekarang kalau kita ingin mengisi, kita bisa mengisi. Contoh saya akan isi yaitu yang H1. Kita akan isi dari dalam sini. Kita akan buat dokumen .query selector. Kemudian buka kurung seperti ini, kita kasih ketik, kemudian kita kasih H1, kemudian kasih dot, kita kasih inner text, kita kasih sama dengan dalam sini saya tulis saya belajar Java script. Kita enter. Nah, secara otomatis HTML di sini berubah. Sekarang kita akan pindahkan ini ke dalam VS Code-nya. Kita ke VS Code, kita akan buat di dalam JS yaitu sebuah file namanya dom.js. Sekarang ini kita akan pindahkan yang dokumen tadi. Kita gunakan panah ke atas saja, kita enter. Nah, ini kita copy. Jadi untuk menampilkannya ini seperti ini kita tinggal panah ke atas untuk mengulangi perintahnya.
kemudian kita paste dalam sini, kita kasih titik koma, kita Ctrl S, kemudian kita lihat hasil di dalam sini. Nah ini untuk menampilkannya kita panggil di dalam indeks ini, kita arahkan ke dom.js, kita Ctrl S, kemudian kita lihat hasil. Nah ini error kenapa? Karena posisi skripnya ini ada di atas, sementara H1 nya di bawahnya. Program itu membaca dari atas ke bawah. Jadi kita skripnya kita Ctrl X, kita pindahkan, kita taruh di bawahnya H1, berarti kita taruh saja di atasnya body close ini, supaya ketika dia membaca ini kemudian masuk ke dalam JS nya. Jadi supaya H1 ini terbaca, jadi terbaca kemudian baru diisi. Jadi variabelnya ini dianggap seperti sebuah variabel, harus dideklarasikan dulu baru diisi, seperti yang kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu let isi. Nah kemudian baru diisi di sini, jadi bukan dibalik, jadi bukan seperti ini. Nah ini kalau ini error, jadi diisi dulu di dalam sini. Nah misalnya diisi dulu, ini akan error. Kenapa? Karena diisi dulu baru dideklarasikan. Nah sama dengan JavaScript, jadi ini itu seperti pendeklarasian, jadi deklarasi dalam sini baru bisa digunakan oleh JS yang di bawahnya. Kita Ctrl S, kemudian yang DOM ini juga kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah saya belajar JavaScript, jadi kita bisa merubah isi dari H1 ini dengan merubah di dalam JavaScript-nya. Begitu juga dengan P, jadi kita bisa isi di P, sama dokumen dot query selector, kemudian kita kasih buka kurung, kita kasih petik, kita ambil elemen yang di dalam sini adalah P. Berarti kita kasih P, kemudian dot inner text, kita isi dengan petik-petik belajar JavaScript. Oke, itu mudah. Nah, kita titik koma, kita Ctrl S, kemudian kita bisa lihat hasil di dalam sini. Nah ini belajar JavaScript itu mudah. Kemudian untuk selektor berikutnya kita lihat di dalam sini, ini ada yang bernama head. Head ini menggunakan kelas, atau kita pakai kelas yang P ini isi. Kita bisa panggil yang query selector ini untuk memanggil menggunakan kelas seperti di dalam CSS, kita awali dengan tanda titik. Jadi di dalam sini kita bisa buat dokumen query selector, kemudian kita kasih tanda petik-petik, kita awali dengan tanda titik isi, kemudian dot, kita buat inner text, kemudian kita isi sama dengan saya belajar JavaScript. Oke. JavaScript SMK di SMK Revit, kita tulis di sini di SMK Revit, kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Saya belajar JavaScript di SMK Revit. Nah ini kita bisa melakukan pilihan isinya menggunakan tanda titik. Kemudian kalau di dalam sini kita menggunakan contoh H2 ini, saya kasih ID sama dengan petik-petik, saya kasih judul. Nah, kita Ctrl S, kemudian di dalam DOM kita juga bisa menggunakan dokumen, kemudian query selector, kemudian di dalam sini kita kasih petik-petik. Perhatikan untuk seperti di dalam CSS, kalau di dalam sini ada ID, berarti di dalam .js kita menggunakan tanda pagar ya. Kemudian nama ID-nya apa? Nama ID-nya adalah judul. Kemudian kita kasih juga inner text, kita isi dengan belajar JavaScript. Seperti ini, kita kasih titik koma, kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini, belajar JavaScript. Nah ini menggunakan H2 yang ada di dalam sini.
Belajar JavaScript itu menyenangkan. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat hasil di dalam sini. Belajar JavaScript itu menyenangkan. Jadi di dalam sini kita bisa memilih, perhatikan cara pemilihan dari DOM atau dokumen objek model. Kita bisa memilih dokumen apa yang kita pilih, jadi disebut dengan dokumen. Jadi dokumen mana? Saya bisa memilih menggunakan langsung nama elemennya, query selector kita panggil elemennya saya panggil langsung H1, atau saya bisa menggunakan langsung elemennya juga menggunakan P, atau kita bisa memilih menggunakan CSS-nya, menggunakan kelasnya, menggunakan kelas seperti CSS, maksudnya menggunakan kelas seperti CSS berarti diawali dengan tanda titik, atau menggunakan ID seperti ini. Dalam CSS juga ada menggunakan ID. Di dalam sini kita menggunakan tanda pagar, jadi diawali dengan tanda pagar, kemudian ID-nya apa. Ini diawali dengan tanda titik, kelasnya apa. Kemudian di dalam sini ada inner text. Nah, nanti di video-video berikutnya kita akan belajar perbedaan dari di sini ada inner text, ada inner HTML. Kita bisa lihat, kita bisa mengisi tulisan yang ada di dalam HTML ini menggunakan JavaScript. Jadi bisa menggunakan JavaScript. Jadi kita bisa memanipulasi atau merubah-rubah isi dari HTML itu menggunakan JavaScript. Nah, itu salah satu kelebihan dari JavaScript. Nah, di materi ini kita akan belajar tentang, kita sudah belajar tentang DOM, di mana DOM itu digunakan untuk mengenali ada berapa elemen yang digunakan di dalam halaman ini. Jadi ada dokumen apa saja di halaman ini. Di sini kita bisa menggunakan dokumen. Perintah dokumen ini kita akan mengetahui ada dokumen apa saja di dalam page atau di dalam halaman ini. Nah, itu materi tentang DOM, dan kita bisa memilih DOM menggunakan cara seperti ini. Kita bisa menggunakan dokumen.query selector. Nah, di materi berikutnya kita akan masih belajar tentang DOM, dan jangan lupa di dalam penulisan dari DOM letak ini, perhatikan, kalau kita ingin mengisi HTML ini, kita harus letakkan JavaScript-nya ada di bawah dari HTML di dalam sini. Ini dianggap sebagai sebuah variabel yang dideklarasikan baru diisinya di dalam sini. Jadi kalau kita ingin memanipulasi HTML ini, berarti JavaScript-nya harus ada di bawahnya dari HTML-nya, jangan di atasnya, karena kalau di atasnya kan dia seperti variabel yang sudah diisi sebelum dideklarasikan atau ditulis. Itu yang harus diperhatikan. Nah, itu saja materi tentang DOM di awal ini. Kita masih akan lanjut membahas tentang DOM di video berikutnya. Terima kasih.